perkembangan ekonomi Batavia pada saat itu. Nah, lalu kita kembali ke tugas utamanya para gubernur jenderal VOC, yaitu untuk menciptakan yang namanya monopoli perdagangan. Cowen ini dia punya langkah dalam merealisasikan monopoli perdagangan itu. Nah, di sini ada 3 langkah yang disusun oleh Cowen ya. Yang pertama, dia mengusir orang-orang Inggris ini dari Pulau Rune. Karena tadi yang Ibu ceritakan di awal, kenapa gubernur-gubernur sebelumnya itu mereka gagal dalam menciptakan monopoli perdagangan, karena ternyata ya masyarakat di Maluku ini, khususnya di Pulau Rune ini, mereka masih melakukan aktivitas perdagangan dengan Inggris. Ya, supaya aktivitas perdagangan ini berhenti, nah makanya kemudian si Cowen ini mengusir orang-orang Inggris ini dari Pulau Rune. Lalu yang kedua, dia juga bahkan mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. Nah, ini langkah yang sangat kejam sekali yang diambil oleh Cowen ya. Bahkan dia tidak segan-segan melenyapkan di sini ya, dalam artian membunuh itu penduduk asli Banda ya. Jadi kalau ngeyel sedikit sama Cowen ini hati-hati. Taruhannya nyawa ya. Karena dia melihat ya kalau masih tidak mau menjual dengan Belanda, masih ngeyel berdagang dengan Inggris, nah ini hukumannya ya. Dia tidak segan-segan mengusir bahkan melenyapkan penduduk asli Banda. Sangat kejam, sangat ekstrim ya langkahnya si Cowen ini. Lalu yang ketiga, dia menerapkan yang namanya kebijakan ekstirpasi. Ada yang masih ingat kebijakan ekstirpasi itu apa? Adakah? Salah satu boleh. Siapa ya? Francisca Second? Siapa nih yang jawab, siapa nih tadi? Penco yang menebang rempah-rempah teh bukan, Bu? Oke, ini siapa ya? Canggih, Bu. Oke, Canggih. Oke, jawaban Canggih. Kebijakan ekstirpasi ini adalah kebijakan di mana VOC itu akan menebang pohon atau tanaman yang berlebihan gitu ya, tanaman yang berlebihan. Itu jawabannya Canggih. Dari punyamu tadi maksudnya. Iya, Bu. Oke. Nah ya jawabannya dari Canggih kalau kita bicara tentang kebijakan ekstirpasi ini adalah kebijakan di mana VOC itu akan menebang tanaman-tanaman pertanian yang berlebih. Tujuannya apa sih ekstirpasi ini? Sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya tujuannya ya untuk menjaga agar harga itu tetap stabil ya, harga dari komoditas yang mereka jual itu tetap stabil. Karena kalau misalnya tanamannya berlebih, secara otomatis gudangnya penuh, ya kemudian barang-barang itu kan kalau ada barang baru harus dikeluarkan. Nah, supaya cepat habis barang-barangnya, ya kemudian harganya dijual dengan harga yang lebih murah. Atau bisa kita katakan harganya itu jadi jatuh begitu ya. Nah, makanya kemudian kebijakan ekstirpasi ini sangat diperlukan oleh VOC pada saat itu untuk mengontrol agar penawaran itu sesuai dengan permintaan sehingga barang tidak menjadi berlebih dan harganya tidak turun. Nah, ini kebijakan ekstirpasi. Jadi ini langkah-langkah yang diterapkan oleh Cowen sampai pada akhirnya dia bisa merealisasikan monopoli perdagangan dan sukses ya Cowen ya. Dia bisa menerapkan atau merealisasikan monopoli perdagangan itu. Nah, lalu selanjutnya si Cowen ini digantikan oleh beberapa gubernur jenderal juga, ada Jenderal Matthew di situ ya, ada Diendrik dan jenderal-jenderal lainnya. Ya, pengganti-penggantinya Cowen ini sama saja, mereka tetap menjalankan kebijakan-kebijakan yang sama, walaupun ada beberapa yang ditambahkan begitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, misalnya ini kebijakannya, mereka akan menghancurkan dan menguasai pusat-pusat perdagangan Islam itu ya. Karena kan pada saat itu sebelum kedatangan bangsa Barat ini, kita tengah dalam pengaruh Islam ya. Jadi kerajaan Islam itu tengah berkembang di Indonesia. Kita juga lihat di situ mereka juga melanjutkan kebijakan ekstirpasi di situ ya, masih juga mempertahankan monopoli, maka juga masih menerapkan pajak gitu ya. Ini kalau kita lihat ya secara keseluruhan untuk kebijakan yang dijalani ya sama saja dengan kebijakan awal yang telah ditetapkan oleh VOC itu sendiri.
Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan tidak? Adakah yang ingin kalian tanyakan? Cukup. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, jangan segan-segan untuk bertanya ya, supaya nanti pada saat ulangan kalian bisa mengerjakan. Tapi tampaknya tidak ada yang menyalakan mikrofon ya. Berarti kita lanjut saja. Nah, setelah kita melihat beberapa kebijakan VOC dan gubernur jenderalnya tadi, kita juga mau melihat nih bagaimana berakhirnya VOC itu sendiri. Nah, ternyata VOC ini sebagai sebuah perusahaan dagang yang sangat besar, pengaruhnya itu sangat luar biasa di Asia, ternyata ya bisa runtuh juga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya VOC. Nah, ada faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Ya, ini kalau kita bicara tentang VOC, ini VOC ini masih menjadi apa ya, semangat perekonomiannya Belanda itu sampai sekarang ya, karena saking suksesnya VOC pada saat itu, nah semangatnya itu masih dipakai nih dalam bidang ekonomi di negara Belanda. Saking sukses besarnya. Wah, ternyata bisa runtuh juga. Nah, kita akan lihat faktornya. Ini ada faktor dari dalam dan juga ada faktor dari luar ya yang menyebabkan VOC itu runtuh. Dalam artian di sini ada faktor internnya, ada faktor eksternnya. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari internnya dulu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan runtuhnya VOC itu adalah terjadinya korupsi di semua tingkatan birokrasinya VOC. Jadi dari yang jabatannya paling rendah sampai jabatan yang paling tinggi, mereka ini melakukan yang namanya praktik korupsi. Ada yang tahu apa itu korupsi? Kalian pasti sering dengar ya. Ada yang tahu tidak? Apa sih itu korupsi? Siapa yang mau mencoba menjawab? Hanjaya mungkin? Hanjaya? Oh, kayak pencurian gitu, Bu. Oke, kayak mencuri uang rakyat ya. Oke, terima kasih Hanjaya. Berarti korupsi ini bisa kita katakan bahwa seseorang itu mengambil apa yang bukan menjadi hak miliknya. Dalam artian di sini tuh cuan, money ya, uang yang untuk harusnya dipergunakan bagi kebutuhan rakyat, tapi ternyata dimasukkan dalam kantong masing-masing. Nah, kalau dalam VOC berarti artinya tadinya uang itu untuk perkembangan VOC, tapi malah dimasukin ke kantong masing-masing pekerja VOC itu sendiri. Dari jabatan terendah sampai jabatan tertinggi. Bayangkan, ya, dari tingkatan paling bawah sampai paling atas semuanya melakukan tindakan korupsi. Berarti permainan dalamnya ini sudah sangat kotor sekali ya di dalam VOC ini ya, karena semuanya melakukan praktik korupsi ini. Wah, kalau seperti ini secara otomatis ya VOC nggak dapat keuntungan, uang yang harusnya masuk ke dalam kas VOC malah masuk ke saku masing-masing pekerjanya. Kira-kira berkembang nggak kalau seperti itu? Ya tentu tidak berkembang VOC-nya. Nah, kemudian di poin yang kedua dikatakan di situ bahwa sebagian pegawai-pegawai VOC ini termasuk gubernur-gubernur jenderalnya itu juga berdagang demi kepentingan pribadi. Sudah juga korupsi di sini uangnya ya kan, di bawahnya dia juga melakukan kegiatan perdagangan demi kepentingan pribadi. Jadi komunitas-komunitas yang tadinya harusnya itu digunakan untuk keuntungan VOC, tetapi mereka malah jual untuk kebutuhan pribadi. Sebentar, laptopnya ibu charger dulu ya, sebentar.